Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'an safi'an lana yaumal qiyamah. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik fataqabbal du'aana walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan ridha-Nya Allah mudahkan kita semua pagi hari ini hadir di Masjid As-Salam ini dalam rangka berjamaah salat subuh dan bertalabul ilm. Semoga langkah-langkah yang menghadirkan kita tiba di masjid ini menjadi langkah yang menggugurkan dosa, mengukuhkan iman dan takwa, serta memantaskan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya. Kita bersyukur alhamdulillah karena pagi hari ini kita masih bisa menikmati suasana pagi ya. Yang tentunya alhamdulillah juga walaupun tidak semua rata hujan tapi masih ada sebagian merasakan suasana rintik-rintik begitu Pak Bu ya. Kita bersyukur masih bisa menikmati suasana ini dan alhamdulillah mudah-mudahan kita pun bisa menikmati hidangan ilmu yang akan kita santap pagi hari ini, yaitu terkait dengan ayat-ayat sains ya. Sebuah kajian yang memang mohon maaf terkadang membutuhkan sedikit keseriusan ya, dibanding membahas hal-hal yang lain. Kenapa? Karena ada materi-materi yang memang belum familiar di kalangan kita ya. Ketika membahas ayat lalu terkoneksi dengan masalah sains. Tapi alhamdulillah kita sudah menjalani ini. Sudah berapa tahun kita nggak tahu saya hitungannya. Yang jelas dari sebelum Covid Pak Bu ya. Kita ngaji begini. Dan alhamdulillah pagi hari ini ayat yang akan saya sampaikan sebagai sebuah telaah adalah ayat yang terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa ini kita ambil? Karena momentumnya hari ini kita berada di bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang dikenal sebagai bulan suci yang diharamkan untuk berperang. Tapi juga ada satu peristiwa besar yang sampai hari ini masih memiliki perspektif banyak ya, terkait dengan perjalanan Islam hari ini ya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini sebagian orang menilainya dari aspek kemukjizatan ya. Sementara yang lain melihat sebagai peristiwa biasa ya. Tapi bahwa di dalam peristiwa itu mengandung muatan nasihat, tentu pasti itu ada. Karena setiap ayat itu ada ibrah, ada mau'izah, ada pelajaran ya. Namun pelajaran yang terbesar itu apa? Kenapa? Karena
Kalau kita membaca sejarahnya, ya, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun duka cita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat pamanda beliau Abu Thalib, seorang tokoh masyarakat Quraisy yang sangat disegani, ya, yang selama ini menjadi benteng sosial dan politik dari segala perilaku asosial dan kriminalisasi politik, ya, kepada Nabi Muhammad. Itu bentengnya adalah Abu Thalib, sehingga orang nggak berani macam-macam karena ada Abu Thalib. Yang kedua adalah ditinggal wafatnya beliau oleh istri tercintanya, ya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun mungkin Bapak Ibu belum tahu atau mungkin sudah tahu, Khadijah itu bukan cinta pertama loh Bu, ya. Karena Rasulullah itu ternyata pernah ditolak sebelum jadi nabi, ya. Beliau itu pernah naksir berat sama Ummu Hani, ya. Itu masih sepupu, ya, karena dia anaknya Abu Thalib juga. Naksir berat Pak, tapi sama Abu Thalib ditolak lamarannya, nggak bisa nak. Jadi ada hal yang cukup menarik, ya, mengkaji peristiwa itu, ya. Tapi kita nggak ngomongin cinta Bu Pak Bu, ya, kita ngomongin sainnya, ya. Ya, jadi Rasulullah itu cinta pertama bukan Khadijah, ya, walaupun di dalam sejarah Khadijah termasuk istri yang paling banyak dikenang, sampai Aisyah radhiyallahu anha suka cemburu, ya. Dan itu fitrah. Karena wanita kalau tidak cemburu berarti abnormal Pak. Nah, justru kalau normal dia cemburu dan sedikit posesif, itu wanita. Jadi kalau istri kita posesif, alhamdulillah, ya, berarti normal istri kita. Justru kalau tidak posesif jadi masalah, ya. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kepergian Khadijah ini membuka ruang hati yang sangat berat, duka. Kenapa? Karena beliau adalah seseorang yang menjadi backup sosiologis, backup finansial beliau. Secara psikologis ada dua, psikologis kejiwaan dan finansial, beliau termasuk backupnya. Walaupun tentu kita paham Rasulullah itu bukan lelaki pengangguran yang menikahi janda kaya, bukan Pak Bu, ya. Beliau itu adalah laki-laki kaya, ya. Karena untuk menikahi Khadijah, beliau itu ada satu riwayat menyebutkan maharnya saja 4.000 dinar. Nggak kebayang dong berapa jumlahnya. Kalau 1 dinar saja sudah 4,25 gram emas murni. 1 dinar berarti kalau 1 gramnya 1 juta sudah 4,25. Tapi kan sekarang emasnya sudah 1,5 juta Pak, ya. Beliau menikahi, ya, dengan mahar yang cukup besar. Dan beliau juga ketika menikahi istri-istri beliau yang lain juga maharnya setara dengan 500 dirham atau senilai 1.900 gram emas murni juga. Jadi cukup kaya memang beliau ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kepergian Khadijah radhiyallahu anha dan pamanda Abu Thalib ini membuka satu semacam kotak yang selama ini awalnya orang sungkan itu menjadi tidak sungkan. Mulailah muncul penistaan yang sangat keras, sehingga era itu di dalam sejarah, para ahli sejarah menyebutnya dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita ini ditambah dengan beban ketika beliau mencari, dalam bahasa Indonesianya, swaka, perlindungan ke keluarga besarnya dari keluarga ibunya di Taif, ya, yang kemudian ternyata di sana beliau dilempari batu, ya. Dan Rasulullah menderita, ya. Makanya sekarang banyak orang suka jalan-jalan ke Taif, ya, kalau pergi umrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi secara psikologis tertekan itulah Rasulullah mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini rekreasi batiniah. Karena nanti ayatnya adalah tujuannya cuma satu.
Kalau kita baca ayatnya dalam surat Bani Israil ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di ayat ini Pak Ibu, tujuan Isra Mi'raj itu cuma satu, linuriyahu min ayatina, agar kami Allah bisa memperlihatkan kepada beliau, hu itu rojiun ila Muhammadin ila abdin ya. Hu itu atau dhamir muttasil ini ya, itu kembali kepada abdun, hamba yang disebutkan asra bi abdihi ya. Karena kalau dilihat terjemahannya ini memang kadang ada yang hilang Pak Bu ya. Karena kalau kita baca terjemahannya, subhana maha suci Allah alladzi yang asra, memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi abdihi, dengan hambanya. Jadi ada maf'ul yang disembunyikan oleh Allah, tapi dikaitkan dengan idhofat bi abdihi, ada dengan hambanya. Jadi bukan asra abdahu bi abdihi ya. Tapi yang jelas asra siapa? Bi abdihi. Makanya pertanyaannya adalah abdun di sana apakah yang dimaksud Nabi Muhammad atau justru malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Ini membutuhkan banyak hal sebenarnya, tapi tafsir seringkali memudahkan adalah hambanya Muhammad begitu. Lailan, pada satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna halahu, yang kami telah berkahi sekelilingnya, linuriyahu, agar kami bisa memperlihatkan kepadanya min ayatina, di antara ayat-ayat kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tujuan terbesar adanya Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, agar kami Allah bisa memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kuasa kami. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih harus ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan? Kedua, apakah tanda-tanda kekuasaan ini juga diberikan, ada kemanfaatannya bagi orang lain, khususnya orang-orang sekelilingnya? Kenapa? Karena Sirah Nabawiyah menyebutkan, ya, menjelaskan Bapak Ibu, efek dari peristiwa Isra Mi'raj itu jumlah orang yang masuk Islam bukan banyak. Bahkan ada beberapa orang dekat Rasulullah, sahabat Rasulullah, yang dalam tanda kutip jadi murtad. Apaan? Masa iya gitu? Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan perjalanan sejauh 1.500 km yang biasa ditempuh oleh alat transportasi era itu. Seekor unta itu membutuhkan PP, pulang pergi tanpa istirahat Pak Ibu, itu 80 hari. Berarti berapa bulan? Hampir 3 bulan. Karena ini perjalanan jauh, tidak semua orang Quraisy itu pernah ke sana, Pak. Tidak semua, mohon maaf, apalagi sahabat-sahabat Nabi yang pada waktu itu notabene kebanyakan orang miskin. Kayak Bilal nggak tahu. Ya. Jadi perjalanan yang sebagian orang aja, apa ya, Aqsa, Palestina itu kayak apa? Itu nggak ngerti, Pak. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kan orang kaya. Ya. Dia juga seorang traveler, seorang bisnismen. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang bisnismen, pengusaha. Ya. Tahu perjalanan itu. Ya. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain itu, dan tidak hanya sahabat, orang Quraisy juga nggak semuanya paham. Makanya ketika berita itu sampai di pagi hari setelah suruk begini, Pak, Rasulullah di dekat Masjidil Haram lagi duduk ngelamun. Ya. Kan kalau rumah Rasulullah dari dulu kan dekat, Pak, ya.
Kalau Bapak Ibu ke Masjidil Haram, nah, itu ada namanya perpustakaan. Itu dulu namanya Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi, Pak. Itu kan pintu luarnya dekat. Itu yang seberangnya Jabal Qubais, yang ada istana raja itu seberangnya. Yang dulu waktu kren jatuh, itu posisinya pas di depan Jabal Qubais, istana raja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, lagi duduk di pagi hari menjelang habis subuh begitu, bengong. Rasulullah tuh bengong, Pak. Ya. Datang Abu Jahal. Abu Jahal kan pembesar. Muhammad, ngapain lo pagi-pagi muka ditekuk begitu? Iya nih, saya telah mengalami peristiwa besar. Apa? Saya diberangkatkan oleh Allah perjalanan ke Palestina, Masjid Aqsa. Kaget Abu Jahal nih. Dalam hati, benar loh ngomong. Ini makin lama makin gila nih orang, gitu lah Pak. Nah, muncul kecerdasan Abu Lahab sebagai orang jahat, Pak. Karena orang jahat itu kadang cerdas, Pak. Ya. Melihat peluang, momentum. Aneh bikin Muhammad makin dianggap orang gila nih. Lihat momentum, Pak. Ya. Kenapa kamu gak ceritakan? Jadi dia Abu Lahab itu punya motivasi dorong Nabi Muhammad SAW untuk bercerita, tujuannya untuk memperlihatkan, mohon maaf, kegilaannya Muhammad, bukan kerasulan. Ini momentum nih, dapat nih feelnya, gitu lah Pak. Jadi orang jahat itu licik, Pak ya. Bukan licik, Pak. Jadi kebanyakan penjahat itu memang cerdas, Pak. Iyalah, kalau nggak cerdas nggak mungkin berani ngambil nilai 270 triliun, Pak ya. Kalau nggak cerdas ya. Apalagi cuman kompensasinya cuma 6 tahunan kan. Murah dong. Maka penjahat itu semakin cerdas kalau efek hukumannya tidak menimbulkan, dalam ilmu pidana namanya psychological zuang. Kalau nggak menimbulkan efek, Pak, penjahat itu senang. Ya. Dan makanya kenapa negeri kita banyak penjahatnya. Kenapa? Karena tadi cerdas nih otaknya Abu Jahal ini, ada momentum nih. Dia langsung, tunggu Muhammad ya, ntar saya panggilin orang-orang. Datanglah dia naik ke Jabal Qubais, Pak. Orang-orang Mekah, ngumpul nih, ada berita besar. Jadi begitu. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kecerdasan Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu sebenarnya namanya bukan Abu Jahal. Abu Jahal kan bapak yang bodoh. Itu kan gelar. Panggilan aslinya adalah Abul Hakam, bapak yang bijak. Karena beliau adalah representasi dari figur, dari kecerdasan tokoh di kota Mekah pada waktu itu adalah Abu Jahal. Dia orang yang paling bijak, Pak. Tapi kebijakannya tidak mampu menerima hidayah. Inilah yang menjadi sebab dia disebut Abu Jahal. Maka sepintar apapun orang, Pak, kalau nggak dia beriman, goblok, jahal, selesai. Nah, sekarang Eropa sudah mulai banyak orang pintar yang benar, Pak. Makanya terjadi Islamisasi besar-besaran. Beda di Indonesia. Kalau di kita yang justru, mohon maaf, orang bodohnya makin banyak. Itu. Kenapa? Ngaji kok jangan nggak jadi pinter? Nah, ini jadi masalah. Nah, pagi hari ini Pak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bicara ini. Kenapa harus ditunjukkan? Bagi kita hari ini kaum muslimin, karena ayat ini kan masih ada. Ayat ini kan mukjizat. Mukjizat terbesar Rasulullah itu adalah Quran, Pak. Bukan peristiwa-peristiwa itu, bukan. Kenapa? Mukjizat itu dari kata ajaza, melemahkan. Kejadian yang menjadikan orang yang kuat kekufurannya melemah dan orang yang lemah imannya menguat, itu namanya mukjizat. Kalau sebuah peristiwa tidak menjadikan orang kufur melemah tapi makin kufur, orang yang lemah bukan tambah iman malah makin ngedrop, itu namanya bukan mukjizat.
Karena mukjizat itu isim fa'il dari a'jaza yu'jizu. Mukjizat. Peristiwa sesuatu yang bisa memperlemah kekufuran. Itu mukjizat. Nah, apa mukjizat terbesar Rasulullah? Ya Quran. Ya. Nah, hari ini kita sedang belajar mengkaji mukjizat ini. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum membahas ini, saya ingin sedikit mengungkap tentang kalimat pembuka ayat ini yang menggunakan kata subhana. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini tidak banyak ayat yang dimulai dengan bahasa tasbih. Setidaknya kita melihat ada 4 model, Pak Bu, ya. Ada yang menggunakan fi'il madhi sabbaha. Contoh di surat Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Kalau di Al-Hasr, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Begitu. Di As-Saff juga begitu. Ada yang menggunakan fi'il madhi, sabbaha. Wazannya fa'ala. Di situ mengandung makna tikrar, ada pengulangan, ada penguatan. Karena kalau wazannya pakai wazan fa'ala, wazannya sulasi mazid, yang pernah belajar di musyarat, maka dia mengandung mana? Litikrar, ada penguatan litakid. Sama dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Al-Jumu'ah misalkan. Dia menggunakan fi'il mudhari. Sama juga dengan di surat At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menggunakan fi'il mudhari. Ya, jadi pertama fi'il madhi, kedua yusabbi, yang ketiga menggunakan fi'il amar. Surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Pakai fi'il amar, perintah, bertasbihlah. Dan terakhir yang menggunakan isim yaitu surat Bani Israil, subhana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hubungan kata subhan, sabbaha dengan asro lailan, dengan proses perjalanan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memperjelas ini harus dipahami dulu bahwa tasbih itu tidak bersifat statis. Bertasbih itu bukan amalan yang bersifat diem, bukan. Tapi tasbih adalah amalan yang bersifat dinamis dan penuh dengan apa? Aktivitas. Itu adalah tasbih. Bahwa tasbih ini adalah amalan yang mengandung makna dinamika, ya. Ini kembali kepada makna awal. Asal penggunaan kata tasbih dari kata sabah yasbahu di dalam surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin. Kata sabah ini dikaitkan dengan semesta. Karena kalau kita baca surat Al-Anbiya ayat 33 kalimatnya, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Kalimat kullun fi falakin yasbahun, kullun adalah tiap-tiap yang disebut, baik ini matahari, baik ini bulan, baik ini malam, baik ini siang, fi falakin, pada edarannya, yasbahun, mereka beredar. Kata yasbahun sendiri makna secara logotannya, bahasanya itu adalah berenang dan berendam dengan cepat. Nah, berenang berendam dengan cepat, atau sesuatu yang bergerak dengan cepat. Wasabihati sabaha. Ada kalimat
Sabihat itu diterjemahkan malaikat yang bergerak cepat. Nah, kenapa? Karena malaikat menggunakan kecepatan cahaya. Ya. Jadi kecepatan malaikat itu kecepatan cahaya yang kalau masuk ke dalam dimensi kita, badan kita hancur. Ya, kita nggak bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya ketika Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ayat ini sejatinya memberitakan kepada kita tentang bahwa proses pergerakan yang terjadi di semesta ini, termasuk yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, adalah proses pergerakan yang mengukuhkan ketauhidannya Allah. Proses pergerakan yang ada di semesta ini, seperti putarannya orang tawaf. Ya. Karena alam ini bergeraknya ada dua kemungkinan. Searah jarum jam atau terbalik. Nah, nanti dalam fisika kuantum itu ada namanya apa? Naik ke atas, down, ada yang up. Tapi intinya adalah dia polanya terbalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seluruh pergerakan yang ada di semesta ini tidak ada satupun yang menyimpang dari syariat Allah. Justru yang suka menyimpang dari syariat Allah itu pergerakan menungso. Kenapa? Karena only manusia saja, Pak. Satu-satunya makhluk ya, yang diberikan kewenangan oleh Allah membuat pilihan antara gerakan ini sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau semesta ini sunnatullah, semua gerakan yang ada di semesta ini semuanya adalah lil ibadah, sebagai representasi ketundukan mereka kepada Allah. Itu gerakan, termasuk apapun gerakan yang dilakukan oleh binatang, Pak. Makanya ada binatang yang dirusak cara perilakunya oleh manusia. Dengan apa? Dilatih. Ya. Karena ada binatang yang dilatih untuk membaui orang di luar dirinya. Nah, nama dalam bahasa psikologi namanya di drill. Drill itu perilaku berulang-ulang supaya dia bisa mendeteksi. Makanya kan mohon maaf, kalau kita punya tetangga punya anjing tuh Pak ya, dia kalau pagi tuh suruh jalan-jalan. Anjingnya jalan-jalan dikawal sama penghuninya. Menarik kan? Kalau kita kan jalan-jalan dikawal sama pengawal Pak ya. Tapi kalau yang punya anjing tuh anjingnya jalan-jalan dikawal sama itu terbaliknya berpikir manusia. Sehingga dia mau kemana membawa, tujuannya apa? Untuk mengenal lokasi sesuatu yang berbeda supaya dia paham, familiar. Maka kalau terjadi apa-apa yang masuk ke rumahnya, kedetek tuh Pak, larinya kemana? Ya, tapi kalau kata orang nggak ada gawe lagi apa ya? Jadi sebenarnya tuannya anjing atau manusia, terbalik Pak, kita nggak tahu. Karena saking rusak cara berpikir manusia itu Pak, saya baca ada orang kaya nggak punya keturunan, uangnya dihibahkan untuk anjingnya Pak. Jadi anjingnya itu mau mendapat perlakuan VVIP, mandi kolam renang, yang nyuci, yang ngelapi, itu ada semua Pak ya. Ya, sama kayak orang sekarang kan banyak orang dibudakin sama kucing Pak ya. Ya, makanan kucing lebih mahal daripada makanan pembantunya. Jadi kemanusiaannya sudah hilang sama kekucingannya. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada binatang yang didrill. Walaupun sebenarnya mereka itu awalnya fitrahnya jelas Pak. Dia ngikutin alur. Tidak ada yang melanggar ketetapan Allah. Termasuk semesta. Ketika Allah bicara matahari, bulan itu fi falakin yasbahun. Maka di dalam surat Yasin, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kalimatnya sama.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kembali bicara surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan sesuatu dengan hambanya. Karena di situ ada dua dimensi yang bertemu, Pak. Dimensi yang pertama adalah dimensi malakut, dimensi yang melekat pada diri pada malaikat Jibril. Karena hadis itu nanti membaca yang diperjalankan dengan Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril, bukan malaikat Israel. Beda, Pak ya. Nah, kalau yang datang malaikat Israel berarti babnya selesai tugas. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimensi malaikat ketemu dengan dimensi manusia. Bagaimana caranya dimensi manusia masuk ke dimensi alam malaikat? Ini lalu sinkron melakukan perjalanan panjang yang mestinya menempuh jarak sebagai manusia. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan menuju Palestina itu mestinya adalah 40 hari, satu kali perjalanan. Belum lagi masuk ke dimensi, kalau kita bicara tentang hadis, itu dimensi langit, ya. Karena ada pijakannya yang kemudian secara teori fisika hari ini itu masuk ke dimensi kuantum. Satu alam yang menurut Einstein itu ada di uncertainty principle. Ada sebuah pola yang tidak bisa diukur dengan ukuran manusia, ukuran dunia. Kenapa? Karena di alam kuantum itu, kalau kita menyebutnya alam gaib, itu tidak lagi manusia terikat dengan jarak dan tempat, Pak. Artinya, makanya kan kalau Rasulullah Quran mengatakan satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun. Itu dimensi yang disebutkan oleh Allah. Jadi memang karena waktu di sana terhenti. Kalau sekarang kan kita duduk sebentar aja, baru duduk, Pak ya. Ternyata udah setengah jam lebih, Pak. Itu kan nggak terasa ya. Nah, duduk sebentar, pegel amat, kenapa nih? Astagfirullah, ternyata kita duduk lebih dari 1 jam misalkan, kan? Kalau kita ini makhluk materi, itu terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Malaikat itu tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu, Pak. Makanya dia bisa masuk ke alam yang berbeda. Tembok ini nggak jadi penghalang, Pak. Tembok itu nggak jadi penghalang. Malaikat itu bisa datang, tiba-tiba datang, ujuk-ujuk juk. Nah, Rasulullah dalam hadis Bukhari pernah lagi ngumpul begini, Pak ya. Lagi ngumpul, ya. Tapi ngumpulnya ngaji, Pak, bukan ngumpul tidur, Pak. Ya. Yang tidur biarin, nanti malaikat yang datang, ya, bukan kita. Bu ya, Pak ya. Jadi lagi ngumpul begini datang malaikat, Pak. Tapi bukan malaikat Israel ya. Datang, nggak tahu dari pintu mana, tapi datang tiba-tiba dengan tampilan yang sudah kondisinya seperti melakukan perjalanan panjang. Ya. Tapi melakukan perjalanan panjang, tetap pakaiannya terlihat tercium harum. Dia datang, "Hai Muhammad, mal Islam." Apa itu Islam? Sahabat kaget, nih ada orang tiba-tiba datang nanya Islam. Mal iman, wa mal ihsan, terus wa ma ayatul sa'ah. Kapan datangnya kiamat? Sampai nanya begitu. Ketika orang itu pergi, Rasul mengatakan, huwa malaika, huwa Jibril yu'allimunal Islam. Itu yang barusan datang malaikat Jibril, Pak. Jadi Jibril itu tidak terhalang oleh pintu. Kalau kita manusia ini terhalang pintu. Tapi secara teori, kajian ini memang masuk ke dalam kajian ilmu fisika. Ya. Kenapa? Fisika itu mempelajari
gerak fisik kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu fisik, ilmu fisika menggunakan rumusnya Newton. Ya, F sama dengan ma. Ya, begitu. Itu teorinya. Beda dengan teori relativitasnya yang digunakan oleh Einstein. Ya kan? E sama dengan apa? E sama dengan cm kuadrat, begitu. Beda memang teori hukumnya. Tapi menurut kajian kuantum, Pak, ya. Karena tadi Isra Mi'raj ini sejatinya adalah satu ayat yang menjadi pembelajaran pada kita semua bahwa ada satu dimensi alam yang tadi alam itu tidak terikat dengan batasan waktu sebagaimana kita, dan alam itu real ada. Makanya nanti dalam kajian ilmu fisika itu ada nanti dibagi tiga. Ada fisika nuklir, ada fisika kuantum, dan fisika partikel, Pak. Ya. Ketiga materi ini sebenarnya materi yang membahas tentang atom. Jadi maka kuantum itu adalah ini kajian tentang alam subatomik, partikel paling kecil di semesta yang membentuk kita. Jadi dalam kajian ilmu fisika ini, Pak Ibu, inti kita, semua badan kita ini, itu struktur yang paling kecil itu disebut atom. Atom itu kalau menghitung-hitungannya, Ibu punya rambut panjang, dibagi 100.000 kali, besaran itulah atom. Kebayang nggak? Rambut dibelah 7 aja udah bingung. Apalagi rambut dibelah 100.000 kali. Kelihatan nggak? Kagak. Mata kita kagak kelihatan. Kalau bisa ngelihat, mata kita ngelihat unsur yang paling kecil partikel, Pak, kita nggak mampu hidup. Karena di depan mata saya ini bertebaran aneka macam partikel. Ya. Virus itu berada di dunia nano. Ya. Yang besarannya 1 minus 10 pangkat 10 derajat. Kecil banget, Pak. Nggak bisa kelihatan pakai mata. Ya. Kalau bisa ngelihat virus, bisa jadi saya nggak sanggup lihat muka saya sendiri, Pak. Karena bisa jadi ada banyak virus di muka saya, Pak. Kelihatan glowing aja kan gara-gara make upnya. Kalau orang kan begitu, Pak, ya. Coba kalau nggak dibuka, kelihatan, aduh, naudzubillah min dalik. Ya. Kita beruntung akhirnya dikasih mata cuman segini. Udah gini kasih min lagi sama Allah kan. Ya. Udah selesai kita lengkap, Pak, ya. Jadi makin sering nggak kelihatan ya. Beruntung, Pak. Kalau begitu gini udah nggak kelihatan siapa itu, Pak. Jadi mau senyum mau kagak terserah gitu loh, Pak. Begitu, oh baru kelihatan. Oh yang rajin, yang kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi unsur pembentuk kita paling kecil itu adalah atom. Atom ini intinya ada 3. Ada yang namanya elektron, ada neutron, dan ada satu lagi proton. Kalau proton dengan neutron dibelah, dipecah, ini yang disebut dengan fisi fisi nuklir. Itulah yang menghasilkan energi namanya nuklir, Pak. Bomnya bom nuklir. Tapi kalau menggabungkan kembali antara neutron dengan proton, itu namanya fusi. Ini yang menimbulkan bom hidrogen. Kalau ini kajiannya nanti jadi ilmu fisika nuklir. Karena nuklir itu adalah inti atom. Dalam kajian fisika kuantum, Pak, antara satu inti, antara proton, neutron, dengan elektron, itu kalau diperbesar ruangannya, itu sama kayak satu stadion. Di tengah stadion bola, Pak, itu ada kacang polong. Di luar stadion ada butiran garam. Itu luasnya, dimensinya alam yang disebut alam inti atom. Itulah sebabnya, Pak Ibu,
besar kecilnya kita, badan kita ini, sejatinya kalau dalam teori ilmu fisika, itu tergantung dari ruangan atomnya itu. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, mohon maaf, Bapak Ibu kan pernah ke Jeddah ya? Ada yang pernah lihat ke Jeddah? Pernah nggak disuruh menyaksikan kuburannya Ibunda Hawa? Ada yang pernah lihat Pak Ibu? Ibu? Kuburannya Ibunda Hawa di Jeddah. Itu kalau dipajang tuh Pak, itu kayak lapangan. Berarti Ibu Hawa itu panjang banget, tinggi. Bahkan Bapak Ibu nggak tahu, kalau sekarang kalau umroh, saya masih ngalamin dulu tahun 2009 ketika haji dikeliling-liling, itu lihat kota Jeddah, itu ada sepeda gede Pak. Pernah lihat ya Bu? Itu dibilang sepeda apa? Sepeda Nabi Adam. Emang Nabi Adam pakai sepeda? Enggak, sepeda gede itu artinya ukurannya, skalanya dibuat skalanya Nabi Adam, Pak. Jadi gede banget, Pak. Jadi badan kita membesar mengecil, kalau dalam teori ilmu fisika itu, fisika kuantum, itu karena area yang ada di luar inti atom itu jaraknya besar banget Pak. Maka badan kita besar. Maka di sisi Allah Pak, makhluk yang sekecil semut pun di hadapan Allah mah tetap aja sama kayak kita Pak. Kenapa semut itu detail banget? Kalau dibelah, mata kita aja nggak mampu. Karena di sisi Allah, konsep penciptaan antara saya yang segini gedenya dengan semut yang segitu kecilnya sama prosesnya. Dimensinya yang membedakan cuman atomnya, lingkungan ruang kosong atomnya. Di mana ruang kosong atom ini itu 99% adalah hampa kosong. Tapi partikel yang ada di dalamnya tidak hanya cuma, ternyata hasil kajian terakhir bukan hanya cuman neutron dan proton, tapi juga banyak partikel, ditemukan lebih 200 inti partikel. Salah satu partikel yang masih dirumuskan oleh ilmuwan di Brussels, itu di bawah kotanya itu ada satu alat besar menembakkan foton cahaya untuk menangkap sebuah partikel baru yang dikenal dengan God particle, partikel Tuhan. Nah, kembali ke pokok masalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Bani Israel ayat pertama yang menjelaskan tentang konsep tasbih subhana dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini adalah sebuah pesan, sebuah ayat yang memberikan pesan kepada kita bahwa ada kemampuan yang akan Allah berikan kepada manusia, di mana kemampuan itu pernah dicontohkan dengan terjadinya perjalanan bareng antara malaikat dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi Muhammad dimensinya itu bisa masuk ke dalam dimensi malaikat, sehingga dia bisa melakukan perjalanan secepat perjalanan cahaya, yang kalau dilakukan secara fisik Pak, badan kita hancur. Kok kenapa tidak hancur? Ternyata teori fisikanya sederhana. Pak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh materi yang ada di depan saya ini ada unsur pembentuknya adalah atom. Tapi kenapa ini kelihatan solid? Ini pegang terasa. Nah, saya bisa memegang tangan saya. Kalau menurut ilmu fisika, ini karena ada gaya elektron yang melingkupi proton dan neutron kita. Kalau elektronnya dicabut oleh Allah, tangan kita bisa plus begitu Pak. Itu teori fisikanya Pak. Jadi sejatinya kita ini, kalau menurut kajiannya hampir sama, sebenarnya kita suatu saat akan seperti jin juga. Kalau gaya elektron yang ada melingkupi neutron dan proton kita itu diangkat oleh Allah, kita bisa ngelewatin dinding tanpa harus buka pintu. Itu teorinya. Tapi mungkin nggak? Wallahu a'lam bishawab. Karena hari ini proses itu masih dipikirkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat.
Itulah sebabnya kenapa di akhir hayatnya orang meyakini Einstein itu masuk Islam. Paling tidak dia bersyahadat tentang kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Stephen Hawking yang, mohon maaf, Stephen Hawking itu ahli fisika kuantum yang menolak, masih nggak percaya adanya Tuhan. Makanya dia jadi orang yang mati, sebuah badannya cuman kepalanya, itu pun otaknya dikoneksi dengan alat, bisa ngomong, bersuara, itu suara dari dalam. Padahal dia fisiknya diem, Pak, tapi bisa ngomong. Pikirannya bisa menggerakkan. Itulah fakta ini sebenarnya sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era itu disikapi negatif, Pak. Enggak semua sahabat yang dengar peristiwa Isra Mi'raj itu yakin, Pak. Banyak yang goyah. Silakan Bapak baca sejarah Isra Mi'raj. Memang di antara sahabat yang bersikukuh keimanannya adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar itu orang cerdas. Maka Islam itu bisa dipahami oleh manusia-manusia yang mau memaksimalkan daya pikirnya. Makanya ketika Allah mengatakan katakanlah alhamdulillah di surat Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas samai ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Kalimatnya begitu, Pak. Surat Al-Ankabut ayat 63. Jika engkau bertanya kepada mereka tentang siapakah yang menurunkan air dari langit dan melalui media air Allah hidupkan tanah-tanah sesudah matinya, la yaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Tapi kata Allah apa? Walakin aktsarun nasi la yaqilun. Kebanyakan manusia nggak pakai akal. Jadi kalimat alhamdulillah ini, Pak, itu inspirasi. Memberikan inspirasi bagi orang yang berakal untuk menaklukkan alam. Karena alam wasakhkhara lakum ma fis samawati wal. Allah jadikan alam ini tunduk diolah oleh manusia, Pak. Tapi harus pakai akal. Makanya Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam yang bisa kealamannya dipelajari dengan ilmu. Karena kata alam itu dibentuk dari ain, lam, dan mim. Ain, lam, dan mim itu artinya ilmu. Maka tidak mungkin orang Islam bisa mengelola alam tanpa ilmu. Itulah sebabnya Quran yang sudah memberikan arahan. Maka kalimatnya subhana. Kalau Anda menguasai sebuah ilmu, maka jangan tepuk diri. Ingat, ilmu itu hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita pintar, Pak, tapi karena Allah yang memudahkan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang masih diberikan kemampuan dan kesempatan dan kelapangan oleh Allah berpikir pagi-pagi hari ini, ya. Karena berpikir itu ternyata bisa menahan kepikunan. Jadi walaupun duduknya cukup lama, ya, setengah jam lebih, mudah-mudahan insya Allah ngaji kita bisa memperlambat kepikunan kita, amin. Dan menjadikan pikiran kita diisi oleh Al-Quranul Karim. Jadi itu saja mungkin Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena ngomongin fisika kuantum, saya sangat yakin, jangankan Bapak, saya juga masih mumet. Tapi ini menjadi dorongan yang positif, ya, yang hari-hari ini, ya, saya semakin yakin bahwa nanti pada waktunya seluruh apa yang akan terjadi di surga itu Allah tunjukkan fenomenanya dari ilmu-ilmu yang ada. Kenapa? Karena kalau kita membaca tentang perkembangan ilmu-ilmu yang terkait dengan semesta alam, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bahasa ilmu sebagai bahasa alamnya, ya.
maka kita akan meyakini alam yang dijanjikan oleh Allah di surga nanti adalah hakul yakin, bukan hoax, bukan cerita, bukan dongeng. Kenapa? Karena ternyata hari ini pun ketika kita melihat fenomena kehidupan dunia terkadang seperti dongeng, ya. Yang dulu nggak kepikir sekarang kok jadi nyata, ya. Hari ini kita sudah belajar dengan elektromagnetik yang muncul di semesta ini. Kita bisa nangkap sinyal, bisa saling ngobrol jarak jauh lewat teknologi Zoom. Dan itu juga akan dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, suatu saat ketika nanti Anda ditanya tentang saudaranya yang sudah lama nggak ketemu di mana, dicari adanya di neraka, bisa jadi bayangan bagaimana itu diperlihatkan sama kayak kita melihat Zoom, tiba-tiba ada pancaran cahaya dan lain sebagainya, lalu muncul gambar. Kenapa? Karena di hadis Rasulullah tentang alam kubur pun setiap pagi orang beriman dan orang yang bersalah itu selalu ditampilkan video story-nya, apa kebaikan dan keburukannya, sehingga orang yang solih semakin bersyukur, orang yang salah semakin tersiksa. Kenapa? Story saya kok jelek. Nah itu. Dan mudah-mudahan Pak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kebersamaan kita menjadi tambahan story yang akan ditampilkan di alam kubur kita, menjadi story yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Demikian Pak Ibu yang dirahmati Allah. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilahkan. Tidak ada? Cukup? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya mau tanya tentang tadi yang tahun kesedihan itu, yang Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh istrinya, pamannya, dan kakeknya. Itu sebenarnya yang memberikan nama tahun kesedihan itu siapa saat awal? Oke. Pertama, kedua, itu kan seolah-olah tahun kesedihan itu selama 1 tahun itu Nabi Muhammad bersedih gitu. Ya. Padahal kalau umpamanya, sebenarnya saya mau tanya, seseorang ditinggalkan oleh seseorang, apa orang tuanya, apa istrinya, apa anaknya, itu berapa hari kita boleh bersedih? Oke. Terus kedua, selanjutnya Ketiga Pak, ketiga. ya. Kadang-kadang saya suka kalau mengingat kebaikan seseorang, ya, saya suka bersedih gitu, bersedih, dan saya berdoa gitu untuk orang tersebut. Ya, boleh nggak gitu, kira-kira. Selanjutnya keempat adalah tadi kata subhanallah, ya, maha suci Allah. Ya, kata Ustaz kan sebenarnya artinya penuh dinamis, gerakan. Ya. Sebenarnya untuk kata subhanallah itu termasuk suci Allah itu bagaimana kita mensucikan Allah itu dengan pergerakan itu. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama, Amul Huzni ini adalah istilah yang dimunculkan oleh ahlu tarikh, ahli sejarah. Kenapa? Karena ada satu pernyataan Rasulullah di Taif, ya, ketika beliau tertolak sebagai orang yang terusir. Kalimatnya, ya Allah, kepada siapakah engkau mau titipkan aku? Itu kalau saya baca itu kalimat lengkapnya, saya sendiri kadang bisa menangis Pak. Karena saya masuk ke dimensi ruang bagaimana beratnya hati Rasulullah pada waktu itu. Pertama, ketika ada Khadijah, seluruh problem yang dialami, gejala psikologi beliau, kan ada hiburan, istri hiburannya Pak? Nggak ada.
segala problem sosial politik yang terkait dengan kemasyarakatan itu selama ada Abu Thalib tercover. Nggak ada yang berani Noel Nabi Muhammad. Itulah. Siapa dia, masih ponakannya Abu Thalib begitu. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa beliau punya inisiatif lari ke Abwa, ke kota asal ibunya, keluarga besar ibunya. Dia kalau di dalam bahasa dakwah itu dia cari ruangan baru untuk dakwah karena di Mekah itu sudah gelap, Pak. Ditolak di mana-mana. Apaan lo Muhammad? Jadi udah orang nggak ngeliat lagi. Jadi selama ini orang lihat Nabi Muhammad, kan mohon maaf, kita kan sering kali dilihat bukan karena kita, Pak. Dia mah istrinya ini, lihat luar ini, ada begitu, Pak. Jadi nggak ada orang melihat kita secara utuh diri kita. Pasti ada aspek substitusi yang lain, substansi yang lain. Jadi dalam bayangan, dalam pandangan ahli sejarah itu tingkat persekusi itu bukan hanya meningkat kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada sahabat-sahabat yang lain, Pak. Ya, sahabat-sahabat yang nggak punya backup keluarga kuat, habis, Pak. Kenapa orang nggak berani sama Abu Bakar, sama Utsman, kaya raya, keluarga bangsawan. Umar ibn Khattab nantangin, lo berani, yuk ada pada nama gua, begitu, Pak. Itulah sebabnya di kalimat di Taif itu ketika dia minta perlindungan, dia nangis Rasulullah. Ya Allah, hendak kau titipkan ke siapakah hamba ini? Kepada orang yang membencimu, ya Allah. Sampai begitu, Pak. Itulah yang kemudian disebut, kenapa menyebutkannya Amul Husni? Karena 1 tahun itu peristiwa persekusi makin panjang. Maka sejarah menyebutnya Amul Husni. Nah, itu pertanyaan yang pertama, ya. Bisa dipahami, Pak, ya? Yang kedua, ini harus diingat lagi nih. Tadi yang kedua apa, Pak? Saya belum sempat nyata tadi. Kalau terakhir tadi kan saya tanya siapa yang menamakan itu tahun sekian. Oke. Nah, yang kedua, seolah-olah Nabi di tahun itu bersedih sebenarnya. Di tahun itu ya. Yang ketiga, boleh nggak bersedih? Yang boleh bersedih kita sebenarnya ditinggalkan seseorang. Itu berapa lama? Oke. Yang keempat itu Tentang subhan tadi. ya. Oke. Baik, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kenapa disebut kemudian dihitung sampai 1 tahun? Karena memang peristiwa itu, persekusi itu hampir, kalau hitungan sejarah itu memang hampir 1 tahun, Pak. Itu sekitar terjadi tahun sekitar tahun ke-7 kenabian, 7 sampai ke-8. Sebelum nanti tahun ininya Rasulullah melakukan perjalanan hijrah. Jadi Isra Mi'raj itu adalah rekreasi batiniah Nabi Muhammad. Bahasanya sederhananya begini, Pak. Saya ingat guru saya suka mengatakan, Isra Mi'raj itu seperti begini, "Hei Muhammad, kalau selama ini engkau merasa dilindungi oleh Abu Thalib, singkirkan. Akulah Tuhan yang akan melindungi. Aku itu kuasa, saking kuasanya. Nih ayatku, diperlihatkan fenomena itu, Pak, ayat. Maka tadi bahasanya tujuannya linuriyahu, menguatkan ayat-ayat Allah pada diri Nabi Muhammad. Ya. Sehingga Nabi Muhammad semakin yakin kalau Allah bisa menghadirkan Abu Thalib, maka Allah pasti bisa menghadirkan orang-orang lain seperti Abu Thalib yang akan membela dakwanya. Itu pasti. Kalau Allah menghadirkan wanita yang bisa menjadi pelipur hatinya, Khadijah, maka Allah pasti bisa memberikan ganti yang lebih baik. Dan ternyata bukan lebih baik, lebih banyak. Kalau Allah hari ini menghilangkan backup satu wilayah kepada dirinya, nanti Allah bisa menghadirkan backup wilayah lain. Itulah sebabnya begitu
Isra Mi'raj terjadi, akhirnya kan orang-orang Ansor menerima, maka terjadilah hijrah, Pak. Jadi diganti tuh kota Abwa dengan kota Madinah. Itu hasil perjalanan Rasulullah, hiburannya. Oh, jadi Allah itu segala sumber kebaikan. Jadi memang ada satu kondisi yang namanya dakwah itu seringkali menghadapi futur, Pak. Kondisi psikologi, ya Allah kok gini-gini amat, emang nggak ada lagi ya Allah. Itu, Pak. Itu semua. Nabi Ibrahim, Pak, itu juga ngalamin, diuji sama Allah keimanannya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh memotong beberapa burung, ya kan? Lalu disempen. Kenapa sampai muncul begitu? Karena Ibrahim bertanya, ya Allah, kaifa tuhil maut? Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Kan bahasa keren ya. Ibrahim, emang kamu nggak percaya aku bisa menghidupkan yang mati? Itulah, Pak. Maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk membawa burung-burung dipotong, lalu diacak, dimutilasi, dipanggil balik lagi. Itu kuasa Allah. Nabi Muhammad juga ngalamin begitu, Pak. Makanya amul husni. Terus berapa lama kita boleh berduka? Kalau di dalam syariat Islam, batasan lama duka itu, sedih atas kematian, itu berlaku dalam fikih, yaitu bagi wanita menunggu masa iddah. Berapa lama? 3 bulan 10 hari atau 4 bulan atau 3 kali suci, Pak. Itu maksimal. Tapi berapa lama Rasulullah mengizinkan orang bersedih tinggal pergi kematian? Untuk laki-laki maksimal 3 hari. Itulah sebabnya kenapa takziah, kalau kita baca beberapa referensi dan rujukan, itu dibenarkan sampai 3 hari. Lewat 3 hari tidak boleh. Walaupun tentu nanti pandangan fikihnya jadi berbeda, gitu. Jadi boleh nggak kita bersedih? Boleh. Boleh nggak kita ketika sedih mendoakan orang yang sudah meninggal? Boleh. Surat Al-Hasr. Walladzina ja'u min ba'dihim qalu rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu kan mendoakan orang yang sudah mati, Pak. Boleh mendoakan. Ya. Nah, kembali, ini pertanyaan yang tepat. Bagaimana dengan kata pensucian pergerakan? Betul, Pak. Surat kalimat tasbih subhanallah ini sejatinya mengedukasi kita. Kalau kita pengen selamat, jadi karena setiap gerakan kita itu mengandung muatan makna mentauhidkan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Kita badan, oh kenapa kok? Mumpung lagi sehat ini aja, oh hebat nih, mumpung sehat. Jadi kita suka membandingkan, melupakan Allah dan menyandarkan kepintaran kita, kebisaan kita karena sehatnya badan kita. Hati-hati. Bapak sehat bukan karena olahraga, Pak. Alhamdulillah wasilah olahraga, iya. Tapi bukan karena olahraganya. Ada orang habis olahraga mati, ada. Kan begitu, Pak. Jadi hari ini kenapa kita harus belajar untuk surat Ali Imran 191, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau bisa setiap gerakan kita ini mengandung muatan zikir. Itulah salah satu tasbihnya kita. Jadi apapun yang kita lakukan, Pak Ibu yang dirahmati Allah, sertakan Allah. Jadikan itu sebagai penguat kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ketika kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa, lihat indah subhanallah indahnya, lihat yang cantik subhanallah cantiknya, lihat yang lucu subhanallah imutnya. Begitu kan, Pak? Kenapa? Karena itu semua Allah hadirkan melalui karunia-Nya, bukan semata-mata karena diri kita, diri itu. Karena kalau lihat diri itu, diri kita, jangan-jangan kita nggak sanggup lihat muka sendiri berjam-jam, Pak. Itu. Jadi mungkin begitu, Pak, yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah jawaban. Ya. Ada lagi atau cukup? Cukup, Pak ya? Oh, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan kalau sudah sebutkan bahwa olahraga itu biar kita sehat. Tapi kalau ini dibalik Pak, Ustaz, maaf saya bukan apa ya. Kalau saya merasakan ada sesuatu yang sakit, saya munajat sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya ini. Hanya kan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah katakan, tadawau, berobatlah kalau kamu sakit, kan begitu. Karena kullada indawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi artinya ketika kita meminta kepada Allah juga sertakan dengan ikhtiar, itu yang penting. Karena perintah Allah, faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuni, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Jika hamba meminta kepadaku, ya, bertanya tentang aku ini dekat, ya, maka falyastajibuni, penuhi apa yang aku minta, wal yu'minu bi, yakini aku, itu kata Allah dua. Jadi kalau kita sakit tetap ikhtiar minta sama Allah, tapi istijabah, yujibu, penuhi juga permintaan Allah. Kaki kalau nggak digerak-gerak Pak, karena fitrahnya kaki dihadirkan itu untuk bergerak. Kalau kita kurang gerak pasti otot kita menjadi lemah. Apalagi mohon maaf usia kita sudah di atas kepala 5, 6 gitu kan Pak ya. Maka tidak ada olahraga yang paling baik kecuali menggerak-gerakkan badan. Apakah mau jalan-jalan kah, mau pakai goes kah, itu terserah Anda, tidak ditetapkan oleh Allah apa, tapi yang penting bergeraknya. Maka bergerak itu adalah salah satu wasilah untuk mempertahankan fungsi tubuh kita yang dalam tanda kutip disebut sehat. Yang disebut sehat itu kan ketika kondisi badan kita sesuai dengan fungsinya, bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Tangan buat gerak, tapi kalau tangan buat ngangkat sakit, berarti sakit Pak, berarti fungsi kita diambil. Kenapa? Pasti ada masalah ya. Jadi begitu Pak, jadi benar yang Bapak sudah lakukan, itu benar kaidahnya, fal yu'minu bi, ya Allah, Engkau pemilik badan ini, sehatkan hamba agar hamba bisa beribadah dengan baik dengan kepadamu. Tapi jangan lupa, falyastajibuli, penuhi juga permintaanku, gerakan. Nah, kalau Anda nggak makan lalu masuk angin, jangan salahkan Allah. Asam lambung naik, ya Allah asam lambung naik kok. Tapi Allah udah kasih sinyal, badan melalui ayat perut, kucak-kucuk. Nah, itu ayat perut Pak. Perut menginformasikan pada kita agar cepat diisi, jangan didiemin. Karena kalau nggak sinkron antara ayat perut dengan otak Pak, itu jadi asam lambung. Tapi kenapa kalau puasa tidak ada asam lambung? Karena otak kita sudah sinkron dengan semuanya. Hari ini kita mau puasa, nggak ada makan ya. Nanti makannya setelah setelah maghrib tiba. Semua sinkron Pak. Maka perut juga bersinergi. Nah, itulah hebatnya alam. Itulah hebatnya Allah ciptakan diri kita. Jadi begitu Pak. Ya. Yang Bapak lakukan sudah benar, insya Allah, tinggal dilengkapi dengan ikhtiar. Karena ikhtiar adalah salah satu syariat kesembuhan. Syariatnya apa? Terserah jalan Bapak sesuai dengan mau ke dokter kah, atau mau ke terapis, mau ke Ustadz Dedi, mana Ustadz Dedi ya? Mau tinggal di toknya kan, gampang itu kan. Sembuh juga insya Allah ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kaji kita pagi hari ini. Tetap sehat, semangat, dan bahagia Pak Bu ya. Walaupun kita sudah berumur ya, tetap sehat, semangat, dan bahagia. Mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.